Para sahabat sekalian, kembali hari ini saya bersama Pak Yusuf Sutanto. Tamu yang kita undang untuk hari ini adalah Bu Esti Budiono, seorang pegiat atau sebagai seorang aktivis intelektual spiritual, tapi kemudian juga memiliki latar belakang yang kuat ya sebagai seorang penulis, peneliti. Bahkan seluk-beluk buku itu barangkali dikuasai Bu Esti dengan baik. Selamat malam Bu Esti, Pak Yusuf. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, salam sehat ini. Terima kasih sudah bisa ngumpul nih di forum diskusi kita hari ini ya, eh, berkaitan dengan silabus tuh yang dibuat oleh Pak Yusuf ya tentang The Dancing Leaders ini kelanjutannya. Nah, karena tadi dari obrolan pertama ya kita memahami Bu Esti juga punya ketertarikan dengan em, spiritual Timur atau katakanlah budaya Timur ya. Jadi ini bisa nyambung dengan beberapa pemikiran Pak Yusuf ya yang dituangkan dalam The Dancing Leader lanjutan. Nah, kita akan memulai ini seperti biasa. Pak Yusuf akan menyampaikan sebagai pengantar untuk ke diskusi kita hari ini. Ini kebetulan juga materinya sudah disiapkan, Pak. Iya. Dipersilakan. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak Am. Mohon ditampilkan dari depan supaya saya menjelaskan tentang judulnya. Iya, dah. Jadi terima kasih Pak Am, Bu Esti yang bersedia untuk datang pada malam hari ini. Kita ketemu ngobrol-ngobrol tentang topik kehidupan lah. Dan Mhm. temanya tentu ya kali ini kita ambil Tai Chi di zaman now. Ya, toh. Jadi saya ini menulis buku Tai Chi yang pertama, yaitu ya toh, ini yang saya pegang di slide belum belum sampai situ Pak. Nah ini ditulis pada 1986, ya di 40 tahun hampir 40 tahun lalu itu. Nah pada satu hari saya ketemu sama Ibu Esti ini dalam satu pertemuan seminar itu dia bilang Pak Yusuf saya pegang buku Bapak ini saya beli. Waduh, Hmm. buku sudah ber 40 tahun lalu ini masih pegang ya. Ternyata lalu kita terlibat dalam pembicaraan dan ya dia ternyata banyak memperhatikan bukan hanya buku ini tapi buku-buku saya yang berikutnya. Jadi berarti Kolektor buku-buku Pak Yusuf juga ya, Pak. salah satunya Mhm. ya toh saya bilang waduh berarti Bu Esti ini sudah apa membaca peta saya punya pikiran lah Mhm. dan lalu pikir ya kenapa nggak saya kita undang aja untuk apa sebenarnya jadi saya bisa melanjutkannya itu bagaimana. Nah, tema saya ini memang kearifan kuno di zaman now ini. Nah, Tai Chi ini kan sudah boleh dibilang dari sudut pemikiran itu sudah ada dari kitab I Ching itu The Book of Change, no? Itu kira-kira 5.000 tahun lalu, ya. Nah, lalu eh, kenapa ya kalau sudah kuno lalu dianggap sudah masuk Buddha ya tidak ada relevansinya lagi dibahas sekarang. Tapi ternyata ini karena ini ilmu kehidupan, maka ilmu itu ternyata sampai sekarang zaman now ini terus menerus masih ternyata bisa memberi jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul di dalam zaman sekarang ini. Ya. S2, S3, dan bahkan ada beberapa guru besar yang karena pandemi itu pada bingung ini orang sudah senior mau apa mau minum pil atau apa ya tidak bisa apa-apa akhirnya kita menemukan jalan mengapa kita tidak melatih tai chi dari rumah itu lalu saya mengatakan bahwa aduh kenapa kok orang ternyata baru muncul bahwa banyak yang sembuh dari apa yang pertama justru ada yang free daripada
COVID ya. Ada yang recover dari COVID dan lalu recover daripada masalah-masalah kesehatan yang lain. Dan karena itu mereka itu semua merasa ini perlu diteruskan karena mau memilih latihan apa lagi yang bisa Mhm. dari rumah dan dampaknya bisa sedemikian dia sudah rasakan, no? Mhm. Dan lalu ya kita malam ini mengundang Bu Esti yang tadi merupakan apa peneliti atau pengamat, saya punya buku-buku untuk mungkin bisa memberikan sharing ya Mhm. mengapa ini bisa terjadi karena kita membuat silabus yang terdiri daripada 100 slide kurang lebih. Nanti kita berbahas secara bertahap. Dan silabus ini kita mau sharekan kepada masyarakat supaya masyarakat yang berminat bisa mempelajari dan bila berkenan ya boleh ikut ya toh, dalam acara kita. Nah, gambar-gambar ini kita ambil dari referensinya dari Wikipedia dan Google untuk memperkuat tentang ide yang saya sampaikan dari situ toh. Jadi itu Mhm. aja Pak. Kita mau dengarkan orang dari angle pengamat ya toh, angle ini Mhm. pakar. Bagaimana kok bisa ini semua terjadi? Dan apa ibu ini juga kok buku saya koleksi tua 86 ini bisa dia masih simpen ya toh? Ya, Mhm. itu aja Pak. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas pengantarnya. Jadi nanti materi ini saya kira bisa diulas ya oleh Bu Esti. Ini kebetulan juga kalau kita lihat latar belakang Bu Esti di belakang nih penuh dengan buku. Eh, jadi eh, kita melihat nih Bu Esti juga nih pembaca berat ya, pembaca buku yang luar biasa, produktif membaca tapi juga produktif menulis. Nah, saya kira dari apa yang disampaikan Pak Yusuf, kita akan memulai pembahasan dan kami mempersilakan Bu Esti ya untuk menyampaikan pemikiran, pandangan ataupun dari sudut Bu Esti sendiri ya terkait dengan pemaparan Pak Yusuf tadi yang kebetulan juga ini materinya sudah ada ya di layar komputer kita. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Bu Esti, dipersilakan. Ya, jadi ya tentang Tai Chi ya. Jadi ada perjumpaan saya dengan Pak Yusuf karena saya sejak kecil itu bermeditasi sehingga Hmm. nafas sama mengatur mind itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Mhm. Nah, tapi saya karena itu kenapa saya membeli banyak buku Pak Yusuf dan sudah mengenal reputasi Pak Yusuf itu sudah lama sekali. Mencoba untuk latihan Tai Chi di Surabaya nggak jodoh karena bangun jam 5, pokoknya nggak klik gitu ya. Karena itu pada waktu ketemu Pak Yusuf di grup esoterika dan langsung ketemu itu rasanya wah ini dia Tai Chi yang kemudian menstimulus saya untuk apa fokus pada Tai Chi, kembali pada Tai Mhm. Chi. Jadi pembahasan kita ini dalam kerangka apa kolaborasi kita untuk membuat Mhm. Indonesia masuk ke apa Indonesia emas, Mhm. tidak hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan maupun barang, tapi kita juga menjadi produsen ilmu pengetahuan dan barang. Nah, kita tahu bahwa 2045 itu apa kita akan menjadi apa 3 sampai 5 besar dunia ya. Tapi itu ekonomi makro. Tapi kita punya problem di ekonomi mikro. Kemudian kita juga punya problem di isu hak asasi manusia, isu lingkungan dan sebagainya. Mhm. Itu gapnya terlalu besar gitu. Nah, karena itu kita menghadapi masalah lingkungan, masalah kekerasan, masalah ledakan penduduk, dan kemudian juga revolusi industri 4.0 dengan konteks sosial apa cara berpikir Mhm. esensialis dan
kolonialis ya. Kita ada di bayang-bayang post-kolonialis. Apa cara berpikir dunia ini neoliberal ini membawa sebetulnya berbagai ragam kekerasan terhadap lingkungan, kekerasan terhadap manusia, dan kemudian hasilnya adalah 2 perang dunia, meskipun dengan kemajuan yang luar biasa gitu. Nah itu kemudian di dalam perjalanan pencarian saya untuk memecahkan masalah ini, dulunya saya aktivis langsung di lapangan ya untuk HIV trafficking. Itu dengan cara damai ketemu akhirnya melalui perjalanan yang panjang itu di cara berpikir timur. Jadi masalah-masalah itu akan terpecahkan dengan mindset timur. Nah, perjalanan pemikiran timur saya ini diawali dari sahabat saya psikolog Darmanto Jatman yang ingin mengangkat pemikiran Ki Ageng Surya Mantaraman sebagai psikologi Jawa, psikologi menjadi ilmu gitu ya. Pada saat itu perjuangannya dia tidak berhasil karena dianggap pemikiran timur Indonesia ini nggak bisa masuk ke dalam ilmu gitu. Tapi sekarang usaha ini berhasil. Psikologi timur ini dengan pemikirannya Ki Ageng ini diangkat oleh UGM dan Fakultas Psikologi UGM dan Fakultas Psikologi Undip. Nah, kemudian Ibu Tuti Herarti memasukkan ini pemikiran Ki Ageng ini ke dalam ensiklopedia Prancis menjadi mendunia sebagai timur. Nah, pada saat itu masih ada perdebatan bahwa pemikiran timur itu tidak bisa masuk ke dalam ilmu pengetahuan Barat. Sebetulnya ini ada di bawah bayang-bayang karena memakai perspektif cara berpikir Barat. Nah, kemudian kalau nggak salah di forum ini juga ya, di mana ini siapa ada seorang desainer yang kemudian mendalami psikologi, Hari Darsono. Studi S3-nya dia menemukan bahwa karena pengaruh kutub utara itu membuat orang barat itu memang berpikirnya rasional, analitik, rasional, argumentatif. Tapi yang pengaruh kutub selatan itu mempengaruhi masyarakat penduduknya itu menjadi mood. Karena itu kenapa Mokhtar Lubis dan kalau nggak salah Kunchoro Ningrat menyatakan bahwa karakter orang Indonesia itu kuat di seni estetika ini. Nah, itu sebetulnya yang menjelaskan bahwa memang cara berpikir timur dan kutub utara ini cara berpikirnya berbeda. Nah, kemudian ini nanti saya masuk ke kenapa kemudian bisa mudah masuk ke cara berpikir Tai Chi. Nah, sekarang ini Pak Aan karena kita udah kritis, maka ada banyak orang di dunia sudah berpikir bahwa sekarang ini abad pemikiran timur. Tapi yang diangkat itu Jepang, India dan Cina. Indonesia itu tidak masuk. Nah, pemikiran Jepang ini dulu ada rekan saya itu mengatakan Buddha masuk ke Jepang itu menjadi samurai Zen ya. Kemudian India dengan yoga dan yoga ya,
di body, Dharma. mind, and soul. Oke. Kemudian yoga ya. Mhm. Kemudian Cina itu dengan Taoisme, kemudian Tai Chi. Mhm. Kemudian waktu itu kita terlalu keras pada diri kita ya. Indonesia Mhm. itu Buddhis masuk ke Indonesia itu katanya dan ke Thailand menjadi pengemis. Tapi Hmm. setelah saya renungkan tidak menjadi pengemis, tapi sebetulnya menjadi Hindu-Buddha dengan pemikiran Tantrayana Hmm. yang kemudian melahirkan Sota Soma Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Apa itu Tantrayana itu sebetulnya asalnya dari ini apa Sumatera ya, apa Mhm. Palembang. Tapi sekarang di aku malah justru berkembang di Tibet. Nah, pemikiran ini di mana sebetulnya ada sinergi apa mengalir ya seperti Mhm. yang ditulis oleh Pak Yusuf. Mhm. Ada perjumpaan kemudian mengalir dan berkembang itu pada prinsipnya itu sama. Eh, Cara berpikirnya itu membagi dunia termasuk Islam ya. Islam itu Mhm. masuk ke pemikiran Timur. Islam yang dikembangkan oleh Sufi. Jadi itu membagi ada dunia mikro interior Mhm. yang Pak Yusuf apa juga menyebutkan di dalam dimensi fisiknya yaitu sampai apa tingkat tidak hanya yang bisa dilihat dengan apa perlebaran yang begitu banyak berapa Mhm. banyak itu sebetulnya Pak Yusuf sudah bisa menemukan dimensi fisik di dalam membaca dunia interior manusia yang juga Mhm. berdimensi psikologis, spiritual, dan Mhm. sosial. Nah, Mhm. kemudian eh, kemudian dibagi menjadi juga ada dunia makro yang ternyata alam semesta itu begitu luas. Kita hanya menjadi debu di Mhm. dalam alam ini apa alam semesta gitu. Mhm. Nah, dunia mikro dan dunia makro ini apa ya? Harusnya dunia makro ini yang menjadi pengendali Mhm. melalui hati nurani yang bersih, kemudian intuisi dan dilatih ya. Ada latihan. Nah, kalau Pak Yusuf latihannya melalui Tai Chi, apa Buddha melalui meditasi, kemudian apa ini Jepang Sen dan itu memang melalui satu latihan. Nah, saya mendapatkan bantuan besar dari Pak Yusuf itu menemukan implementasinya. Pada Mhm. saat kita bertaiji itu kan memasukkan nafas itu memasukkan dunia makro ke dalam diri Mhm. kemudian bersirkulasi yang berkesinambungan. Nah, sebetulnya yin yang itu juga akan nampak di situ. Itu apa pencerahan yang luar biasa yang saya dapatkan dari Pak Yusuf gitu ya. Mhm. Jadi tidak hanya teori secara rekonstruksi ide, tapi apa implementasi di dalam uh, bagaimana dunia mikro dan dunia makro ini berdialektika Mhm. sehingga kita sebagai manusia itu menjadi berkembang, menjadi Mhm. sehat, kemudian juga sehat secara mental maupun Mhm. apa ini fisik gitu ya. Mhm. Nah, uh, ini apa Pak Yusuf banyak sekali ya memberikan contoh-contoh yang menjelaskan tentang mikro makro ini. Mhm. Misalnya yang waktu mengundang ahli apa biologi itu ya bahwa kita eh, Banyak. apa, eh, dengan simpase itu tinggal hanya bedanya sedikit sekali ya soal Mhm. DNA gitu ya. Nah, Mhm. kemudian juga gender, laki dan perempuan tuh hanya bedanya tipis, ada sedikit sekali. Nah, di situ itu menunjukkan bahwa manusia itu
apa ya, sama ya, Mhm. manusia. Jadi umat manusia itu sama, perbedaannya sangat sangat tipis. Nah, Mhm. eh, nah di dalam ini studi saya memang eh, ini yang membedakan psikologi Barat dengan Timur. Mhm. Psikologi Barat itu parsial, hanya melihat Mhm. main saja ya, main saja, Mhm. dan kemudian melahirkan konsep ego personal yang kemudian bisa Mhm. menjadi egois, menjadi Mhm. apa egois gitu ya. Mhm. Eh, ini kalau Timur sebetulnya tidak hanya berhenti pada ego personal, tapi Mhm. kemudian kalau dia bertransendensi bisa menjadi namanya trans personal, ego yang eh, apa bisa eh, meliputi alam semesta, Mhm. meliputi lingkungan. Nah, kalau kita sudah bisa di dalam perkembangan interior kita, kalau kita bisa mengembangkan sampai pada ego transpersonal ini, maka apa kita bisa mempunyai kemampuan melihat sesuatu itu secara bening, apa adanya. Jadi jalan batiniah sama jalan ilmu pengetahuan itu di dalam perkembangannya nanti itu ujungnya sama. Kita menjadi pribadi yang mampu mengamati sesuatu itu lebih bening. Kalau kelekatan kita semakin tidak ada, maka kemampuan kita melihat sesuatu itu juga menjadi bening. Nah, di dalam revolusi industri 4.0, kemampuan manusia cara merasa dan berpikir eh, seperti ini yang tidak bisa diambil alih oleh artificial intelligence ya. Mhm. Jadi ini sangat diperlukan. Ini akan mengatasi problem perkembangan teknologi yang mengambil pekerjaan banyak pekerjaan manusia gitu. Jadi ini, nah saya itu beruntung sekali karena saya melalui jalan interior. Jadi kemampuan penelitian ya, melihat sesuatu secara objektif relatif itu ya, tergantung pada bias yang saya miliki itu, saya bisa mendapatkannya. Tidak lewat jalan ya pengetahuan ya, pengetahuan itu jalan penelitian pengetahuan itu karena saya sebagai aktivis kan untuk advokasi. Tapi sesungguhnya bisa melihat sesuatu dengan apa adanya itu saya dapatkan dari perjalanan spiritual saya. Nah, menarik sekali juga kritik pada ilmu-ilmu sosial itu kan sangat mengandalkan bahasa. Nah, filsafat timur itu tidak bahasa itu bukan elemen yang penting. Nah, Pak Pak Yusuf juga di dalam sejarah adanya Tai Chi ini kan yang melahirkan aliran timur dan aliran selatan itu eh, apa eh, tidak hanya berhenti pada kata-kata gitu ya. Mhm. Jadi adalah olah rasa, olah itu termasuk ini Taoisme ya. Saya kira Tai Chi juga dipengaruhi, dugaan saya dipengaruhi oleh Taoisme juga. Iya. Tao itu kan mengatakan bahwa sesuatu yang bisa dikatakan ya itu bukan Tao. Jadi energi kehidupan itu memang eh, kalau dibahasakan ya menjadi berkurang nilainya. Begitu juga agama yang spiritualitas itu kalau dibahasakan menjadi agama Kristen, menjadi agama Islam, menjadi apa itu menjadi terbatas gitu. Jadi eh, ini penting sekali kalau kita mau melihat kenyataan itu eh, apa harus juga keluar dari bahasa sehingga kita masuk di dalam budaya Jawa itu sangat tinggi ya, eman-eman sekali kita mengabaikan budaya Jawa yang di mana ada laku olah rasa gitu ya. Hmm. Kalau Tai Chi ini juga bagian dari
dari olah rasa gitu. Jadi ini, nah terhadap kemudian saya ketemu Pak Yusuf di dalam studi saya terhadap apa ini Zen, kemudian yoga, kemudian Taoisme, kemudian di Indonesia itu Hindu Buddha ya, kemudian dalam Tantrayana yang banyak sekali ada di candi-candi itu cerita Panji dan Sekartaji. Itu sebetulnya logika Nusantara yang orisinal gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu Pak Yusuf, kemudian saya memahami apa slide-slide-nya Pak Yusuf itu sangat saya pahami gitu ya. Meskipun saya belum berlatih Tai Chi dari dimensi fisik. Sekarang saya mau mempelajari dimensi fisik. Kata-kata Pak Yusuf juga yang menyentak kesadaran saya itu, dia mengatakan begini, kamu kalau mengunjungi orang sakit itu jangan hanya memberi makanan apa itu percuma. Ajari ini ini yang sakit itu nafas Tai Chi duduk. Saya tersentak karena saya kan sebetulnya belajar tentang pernafasan ya, jadi pernafasan yoga, pernafasan kalau di Indonesia itu menjadi tenaga dalam Nusantara itu. Saya ikut latihannya itu. Nah, Pak Yusuf itu langsung ngomongnya sudah tingkat master, Pak Aan. Jadi dia nggak ngajari 88 langkah apa-apa, dia langsung ngomong Mingmen, Mingmen itu penting banget. Jadi itu inti energi kehidupan tuh dari situ. Pak Yusuf langsung ngomong itu dan saya langsung ngerti gitu. Kalau dalam yoga kan ada 7 cakra yang dihidupkan ya. Nah, Tai Chi ini apa ya, belajarnya lebih cepat gitu ya. Ya dua-duanya itu soal cocok ya. Tapi Mingmen, jadi nah kalau saya suruh ngajari Tai Chi duduk itu saya bisa Mingmen menggerakkan dan itu saya percaya sekali bahwa itu akan memiliki membangkitkan energi kehidupan manusia ya. Jadi ini penting sekali. Jadi itu yang membuat saya jadi tertarik untuk mempelajari dimensi fisik dari Tai Chi dan diberikan kepada mendampingi orang-orang yang sudah umur, sakit dan sebagainya dengan pelajaran yang sederhana sebetulnya itu bisa diberikan. Jadi itu penting sekali. Jadi itu. Nah, untuk bisa mengikuti Pak Yusuf ini, kalau dari dimensi fisik Tai Chi ini megap karena Pak Yusuf kan sudah latihan 40 tahun lebih ya kalau nggak salah. Nah, kalau ngomong meditasi saya bisa ya karena saya juga berpraktek puluhan tahun gitu ya. Tapi kalau Tai Chi ini kan ya ini perlu waktu untuk saya terutama tadi meditasi Tai Chi duduk untuk orang sakit. Jadi barangkali karena Pak Yusuf itu orangnya mengalir terus berkembang, ngomongnya itu sudah langsung advance. Orang nggak akan ngerti, lalu kan bingung, loh apa hubungannya Tai Chi ini dengan kepemimpinan, dengan kesehatan? Orang itu nggak mudeng kalau dia tidak ngerti perjalanannya. Nah, sebetulnya saya bisa mengerti karena saya mengerti cara berpikir Timur ini. Jadi cara berpikir Timur ini, Pak Aan, itu kan segala sesuatu itu kan dimulai dari yang kecil, satu sel bertambah terus, yang membangkitkan kesadaran waktu. Karena itu di dalam filosofi Tiongkok itu seseorang itu dianggap tidak layak menjadi pemimpin kalau dia tidak bisa mengurus diri sendiri. Kalau dia sudah bisa mengurus diri sendiri, maka dia baru bisa mengurus keluarganya. Kalau dia sudah beres mengurus keluarganya, baru layak
mengurus masyarakat. Ini satu prinsip yang sangat penting dan saya kira ini cara berpikirnya Pak Yusuf ya, mulai dari sel pertemuan ini apa sperma dan sel telur dan kemudian itu dan sebetulnya ini terus apa bertambah terus sampai kita meninggal. Jadi ini sebetulnya membangkitkan kalau buat saya membangkitkan kesadaran waktu. Buat saya kesadaran waktu itu sangat penting gitu ya. Jadi nah itu yang kepemimpinan itu termasuk kalau Pak Yusuf kan mengembangkan kalau yang saya pegang itu kan tadi urus diri sendiri dulu baru bisa urus orang lain. Nah, Pak Yusuf mengkaitkan juga dengan lingkungan. Nah, ini pertobatan saya yang lain pada waktu saya belajar filsafat timur ini sama psikologi timur ini adalah kita ini ilmu barat dan agama Abrahamik ya, itu cara berpikirnya itu antroposentris. Manusia itu yang penting gitu, yang menjadi pusat, dia yang menjadi penguasa lingkungannya. Tapi sebetulnya yang benar filsafat timur itu adalah cara berpikirnya itu antropokosmis. Nah ini setelah tua ini malah saya baru bertobat gitu ya. Jadi kalau kita mau mengatasi masalah lingkungan kita, maka mindsetnya itu adalah antropokosmis, bukan antroposentris gitu. Nah kepemimpinan menurut Pak Yusuf itu kan dikaitkan dengan kemudian diintegrasikan dengan hasta berata Indonesia, Nusantara yang kaitannya dengan lingkungan, tidak hanya dimensi manusia tapi dimensi yang lebih luas. Nah, ini memang benar gitu ya. Jadi manusia memang harus mengintegrasikan diri, memperluas diri seluas-luasnya sehingga kebesaran manusia itu ditentukan oleh apa seberapa banyak dia bisa mengembangkan dirinya gitu. Nah, kemudian dimensi yang apa ditekankan oleh Pak Yusuf kesehatan. Tadi kesehatan yang kesehatan timur ya, yang apa Tiongkok itu kan kontribusinya pada akupuntur dan akupressure dengan apa logikanya holistik, mengobati penyakit itu adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, bukan supaya bisa melawan penyakitnya, bukan meniadakan melakukan pemotongan organ-organ yang tidak berfungsi. Jadi saya kira apa ini memang penting ya kesehatan dari timur ini juga kemudian juga dikembangkan di Indonesia melalui apa makanan yang jadi obat gitu ya. Ini sangat penting cara berpikirnya. Nah, Pak Haji ini apa dari kesaksian yang ada kan bisa mengatasi masalah jantung, masalah ya meningkatkan vitalitas manusia. Jadi ini penting sekali. Nah, memang Pak Pak Yusuf ini lagi membangun sistemnya, mengundang banyak orang untuk melakukan gerakan gitu ya. Jadi memang ini tidak mudah ya. Pertama mengubah mindsetnya, kemudian mengubah ini dan harus ngerti betul kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan kepemimpinan, kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan. Jadi sebetulnya filosofi ini menyangkut pada semua dimensi yang justru yang akan apa membawa orang-orang timur yang mengerti ini akan bisa mengatasi banyak problem yang ditimbulkan oleh perkembangan yang terakhir gitu. Jadi saya kira itu ya. Jadi memang ya Pak Yusuf karena terus dia berkembang terus, jadi ini yang ikut ini ada yang ngerti, ada yang enggak kalau saya lihat gitu ya. Buat saya kalau tadi dimensi fisiknya juga adalah pemula ya saya pemula. Tapi kalau yang duduk itu saya bisa ngajari karena nah
pernafasan itu ada banyak Pak Aan. Baik. Jadi kayak Pilates itu kan dia hanya Mhm. sampai pada bawah paru-paru gitu. Jadi Mhm. tekniknya banyak. Karena itu Mhm. ini ya kalau mau Tai Chi ya konsekuen pakai Tai Chi gitu. Karena itu Mhm. saya Mhm. mengatakan ke Pak Yusuf, Pak, saya ini sudah terbiasa dengan nafas Nusantara dan Mhm. yoga gitu. Mhm. Jadi karena itu saya tuh merenungkan untuk Mhm. supaya ini saya menjadi efektif gitu. Jadi Mhm. eh, nah memang eh, gerakan ini sangat penting ya untuk Indonesia, termasuk sebetulnya gerakan ini juga akan memecahkan masalah Tionghoa di Indonesia ya. Mhm. Karena Tai Chi itu sebetulnya sudah milik dunia. Ya. Malah malah Cina sendiri saya nggak yakin berkembangnya total Mhm. dimensi spiritual dan sebagainya. Karena itu eh, saya kira juga dengan adanya lewat Tai Chi ini dan kemudian ada dialog antara eh, apa orang-orang yang berbeda ini, Mhm. maka saya kira masalah Tionghoa di Indonesia ini belum selesai ya Mhm. dengan persoalan investor. Kemudian Mhm. kita kan masih pakai cara berpikir lama ya Ya. bahwa ada double loyalitas dan sebagainya. Mhm. Padahal sebetulnya realitasnya itu kan belum ditulis. Seperti Mhm. misalnya saya ini keluarga Toto, Pak An. Oke. Itu kan kalau pakai cara berpikir lama kan pengkhianat. Padahal saya itu Mhm. nasionalis banget, nggak kenal Mhm. Cina. Jadi sudah mampu memotong ikatan emosional dengan Mhm. Dan negara Cina leluhur gitu. ya. Jadi Mhm. saya kira ini melalui Tai Chi ini juga tidak hanya pada Tionghoa, tapi juga Mhm. bagaimana memasarkan bahwa kita itu satu umat manusia ya, sama, Mhm. tidak ada Mhm. diskriminasi. Saya kira Mhm. lah ini gerakan sangat penting. Nah, Mhm. bagaimana supaya bisa membantu Pak Yusuf untuk membangun satu sistem yang sistematis ya. Nah, Mhm. kalau saya mampunya ini di bidang ini ya, karena ini menyangkut jam terbang. Tapi yang Mhm. lain saya kira perlu membantu untuk Mhm. masing-masing di bidangnya, karena jalan keluar jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang besar itu adalah menggunakan pemikiran timur ini. Nah, Mhm. saya barusan mendengarkan ahli lingkungan ya. Jadi kalau Mhm. kita tidak bisa menurunkan 1,5 derajat untuk sampai akhir abad ini, Mhm. maka akan terjadi kiamat karena Mhm. manusia tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang meningkat Yang itu. tinggi. Jadi sebetulnya sangat serius. Tapi Mhm. jalan keluar yang dilakukan oleh orang sadar bahwa lingkungan itu ancaman, sebetulnya kalau kita peka ya Pak Aan, ini Baik. sebetulnya kan tanda-tandanya kan udah kelihatan. COVID, Mhm. kemudian adanya banjir, Mhm. bencana ini kan sebetulnya bagian hidup orang Indonesia saat ini. Tapi Ya. kan kita masih melihatnya itu emergensi. Padahal itu sudah Mhm. menjadi bagian hidup kita. Karena itu kalau tidak ada perubahan berpikir radikal Mhm. total, maka kita akan masuk ke dalam kiamat Mhm. dan kita sibuk merebut sumber daya yang ada, saling Mhm. bertengkar dan sebagainya. Padahal kiamat itu di depan mata kita gitu. Mhm. Karena itu pemikiran Pak Yusuf ini sangat penting dan butuh didukung. Saya kira itu. Mhm. Mudah-mudahan ini sudah 40 menit ini ya. Baik, Bu Esti. Wah, ini terima kasih pembahasannya. Ini saya lihat ini sangat holistik ya, menyeluruh dan saya senang ini Mbak Bu Esti juga bisa menjabarkan ya pemikiran Pak Yusuf ya, dan mudah-mudahan bisa jadi jembatan ini ke teman-teman dalam komunitas ya, bagaimana pemikiran-pemikiran Pak Yusuf ya terkait dengan kehidupan secara umum yang dasarnya
dari filsafat Timur ya ke beberapa tindakan aksi seperti pengembangan Tai Chi, pengembangan kesehatan yang berbasis Timur, tapi ini kait mengait dan bukan hanya dari sisi mikro ya kehidupan kesehatan umat manusia, tapi relevansinya ke kehidupan makro ya alam semesta, sehingga penglihatannya kan tidak sebatas ke uh, umat manusia ya, tapi ke dalam perspektif kosmis yang lebih lebih luas. Nah, Bu Esti, satu hal ini yang saya ingin sampaikan karena tadi Bu Esti melihat dan membandingkan ya filsafat Barat, pendekatan pemikiran Barat ya dengan pendekatan pemikiran Timur. Tadi saya menggarisbawahi itu pemikiran Timur yang memang seringkali ini dikaitkan dengan Jepang, dengan Zen-nya, Cina dengan Tao-nya, ataupun India ya dengan salah satunya yoga. Dan kemudian Bu Esti juga menyampaikan pendekatan dalam Islam ya dengan sufinya. Nah, tapi memang kita melihat ini dari perspektif Nusantara ya Indonesia. Ini kira-kira Bu Esti apa yang bisa diangkat ya sehingga Indonesia juga ini punya kontribusi kuat ya ke dalam pengembangan filsafat Timur ya dengan segala macam keberagamannya gitu. Ya, yang jelas yang kita temukan dua ya Ya, peradaban Nusantara yang mhm. luar biasa ya. Baik. Apa budaya Jawa dengan kosmologi wuku Mhm. itu ya. Wuku itu luar biasa loh Pak. Mhm. Mhm. Jadi bagaimana dia menjabarkan apa alam pengaruh pengaruh Mhm. matahari, pengaruh bulan, pengaruh angin, pengaruh apa benua itu Mhm. sangat rumit. Mhm. Dan kemudian melahirkan satu peradaban yang sebetulnya sangat tinggi ya. Jadi Ya. olah rasa Mhm. dari Ki Ageng itu kan olah rasa yang ilmunya sangat sederhana, Baik. mempelajari gampang gitu. Nah, Mhm. kemudian Mhm. juga dan ini sudah mulai mendunia Mhm. dengan Mhm. apa Bu Tuti Herarti itu sebelum meninggal dia wanti-wanti untuk mengangkat supaya filsafat Timur ini Mhm. dan kemudian juga psikologi Timur Mhm. ini uh, dari hasil pemikiran Ki Ageng itu Mhm. menjadi dunia. Nah, Mhm. kemudian pemikiran dari ini Makassar, Mhm. Gali Galigo ya, Ya, Lagaligo ya, ya betul. itu Mhm. juga luar biasa. Nah, Mhm. itu kan ada pada peradaban Hindu ya. Jadi Mhm. gini Pak, cara berpikir esensialis yang Mhm. juga diambil juga oleh peradaban Arab dan kemudian Mhm. masuk ke dalam aliran pembaruan Islam Mhm. itu melihat ini parsial. Mhm. Padahal sebetulnya nggak ada yang itu sambung menyambung. Mhm. Kalau mau Terkait satu berimbang sama ya lain. maka harus terbuka gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. peradaban timur itu tadi pengaruh mempengaruhi. Kenapa Mhm. mirip? Ya karena saling Mhm. mempengaruhi, karena Mhm. saling belajar gitu ya. Mhm. Eh, Mhm. jadi ilmu saya bertambah dengan saya belajar dari Pak Yusuf, Mhm. kemudian Mhm. mendapatkan istilah-istilah yang baik gitu. Jadi Mhm. Mhm. sebaiknya ya kita melihat peradaban Indonesia itu objektif melihat ini kronologisnya dan Mhm. kedalaman berpikirnya kait Mhm. mengkait. Jadi tidak Baik. ada yang asli. Mhm. Jadi ya itu bagian dari perkembangan gitu. Jadi Mhm. Mhm. Indonesia itu punya Pak Aan. Mhm. Nah, tapi nggak tahu kita kayaknya punya kompleks minoritas ya. Nah, Mhm. kenapa kita tidak bersatu untuk memperjuangkan untuk juga menjadi produsen barang dan Mhm. pengetahuan? Mhm. Kan selama ini kan kita sebetulnya kan di framing menjadi konsumen, Yes, konsumen dengan pasar yang pengetahuan, besar ya. konsumen Mhm. barang gitu. Mhm. Bahkan untuk supaya kita tetap menjadi neoliberalis, Mhm. pro investor, kemudian kan muncul ide komunis, gitu, Mhm. sosialis.
Padahal Mhm. kalau kita membaca sejarah Indonesia itu dibangun dari pemikiran sosialisme loh. Mhm. Jadi, nah Mhm. itu kalau kita menjadi neoliberal itu kan sebetulnya kan mengingkari sejarah kita sendiri Mhm. gitu loh. Tapi sebetulnya Indonesia bisa menjadi khas. Mhm. Kontribusi Indonesia itu adalah tadi dengan menggunakan pemikiran Timur akan Mhm. melahirkan satu produk pemikiran dan barang yang luar biasa. Dan sekarang Mhm. dunia mengakui Pancasila itu adalah kekayaan Indonesia yang Mhm. ditiru oleh banyak negara gitu ya. Mhm. Nah, kemudian juga nanti pemikiran Islam itu pusatnya di Indonesia, Pak Aan. Mhm. Tidak lagi di Arab. Karena Ya, apa? Karena terutama pemikiran Indonesia itu Islam moderat ya, ya moderat, inklusif, eh, inklusif. Mhm. terutama sejarah panjang di dalam pemikiran gendernya. Mhm. Jadi Mhm. Islam di Indonesia itu tidak rileks gitu ya Mhm. menghadapi hubungan laki dan perempuan. Mhm. Dan Mhm. kemudian juga ini karena itu saya katakan kalau memang mau betul-betul menjadi pusat pemikiran Islam, ya juga bagaimana bisa mayoritas ini mentreat minoritas itu dengan Mhm. baik. Mhm. Jadi menggunakan pemikiran-pemikiran modern Mhm. dengan politik kewargaan, bukan politik Mhm. mayoritas minoritas, tapi Mhm. bagaimana semuanya menjadi manusia yang utuh dan bahagia. Mhm. Nah, ini Mhm. yang harusnya menjadi agenda kita bersama gitu loh. Mhm. Sekarang ini kan Mhm. kita misalnya saja yang menyedihkan ya, Mhm. Pancasila itu kan eh, luar biasa ya. Kita Mhm. diselamatkan oleh Pancasila sebetulnya Pak An. Mhm. Tapi Mhm. realitasnya pelajaran sejarah tentang Pancasila itu masih menuliskan Muhammad Yamin sebagai pencetus Pancasila. Mhm. Nah, itu kan dicetuskan karena sejarawan itu mau menyenangkan Pak Harto yang Mhm. melakukan desoekarnoisasi. Nah, Mhm. dari hasil pemikiran studi sejarah, pencetus pertama itu hasilnya itu adalah Pak Karno. Mhm. Dan Ya. kemudian ya kolektif kayak Pak Yusuf mengembangkan dia yang leader, tapi kemudian Mhm. nanti akan ada beberapa yang kuat mengembangkan pemikirnya. Kemudian Mhm. yang menyempurnakan itu kan Bung Hatta, Mhm. kemudian banyak dan yang terakhir itu adalah ini Kang Yudi Latif Mhm. sebagai pemikiran. Nah, Mhm. harusnya ini kan pemikirannya ya masuk ke sekolah kan, tidak Iya. politiknya. Nah, Mhm. secara politik karena PDIP sebagai partai pemenang, dia memasukkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Ya itu Mhm. betul. Itu Mhm. betul. Tapi pelajaran ini kan juga harus dikoreksi yang sesuai dengan Mhm. ilmu pengetahuannya gitu. Nah, Mhm. kemudian badan ideologi Pancasila itu kan juga belum sinkron. Mhm. Kalau pakai pemikiran Pak Yusuf itu belum sambung menyambung menjadi satu, saling berdialektika. Mhm. Padahal ini kekayaan Indonesia yang luar biasa, Mhm. yang berkontribusi pada peradaban dunia. Nah, Mhm. saya kira itu. Jadi kita harus mengatasi rasa minder kita untuk Mhm. bagaimana kita itu sebagai bangsa itu sebagai subjek, tidak Mhm. hanya jadi objek produksi barang dan modal gitu ya. Nah, itu Mhm. yang paling penting gitu. Eh, nah, kalau itu karena itu ya jangan mengecilkan hasil peradaban sebelumnya. Mhm. Islam itu berkontribusi. Jadi Mhm. Islam itu melakukan perlawanan pada kolonialisme dan sebagainya, Mhm. iya. Tapi yang disebut Nusantara itu kan tidak hanya dari Islam, tapi Mhm. sebetulnya kan sudah dari awal adanya peradaban gitu. Jadi itu Mhm. diterima saja gitu loh. Kita eh, apa sebaiknya ya adil ya Mhm. punya rasa adil yang dimana kita pro pada ini kesejahteraan manusia Mhm. dan Mhm. alam semesta gitu ya. Mhm. Jadi saya kira itu ya. Jadi Baik. kan itu Pak. Jadi Mhm. kalau ngomong itu saya sangat bersemangat. Ya, luar biasa nih. Jadi ini terus dieksplor ya, Bu Esti, keluar ini dalam
hampir 50 menit ini. Beberapa pemikiran, gagasan, pandangan. Ya, saya kira ini bisa memperkaya pemikiran-pemikiran yang sudah ada ya di dalam komunitas kita, di komunitas Tai Chi yang dipimpin Pak Yusuf. Terima kasih. Saya kira kita akan mendengarkan ini terakhir ya, kembali pandangan Pak Yusuf itu ya, dari diskusi, dari dialog kita bertiga ini. Pak Yusuf dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Am. Terima kasih Bu Esti atas masukan yang menunjukkan masalah kita itu demikian kompleks. Gitu. Tapi masalahnya lalu berikutnya, siapa yang harus mengarahkan ini semua itu? Kalau tidak ada guru itu. Gitu. Anak guru itu menurut kearifan timur ini orang yang terus belajar itu. Gitu. Ketika diem, dia bukan leha-leha. Ketika diem itu dia merenung itu. Belajar tidak pernah jemu, mengajar orang lain tidak pernah capek. Itu ada di slide-nya dulu. Ya, salah satu slide. Lalu selalu introspeksi, apakah saya sudah sampai ke situ atau belum itu. Jadi masalah yang begini kompleks ini tidak bisa kalau orang India dulu itu nggak bisa dikerjakan oleh kasta sudra yang kerjanya pertukangan doang, ya, tidak bisa dikerjakan oleh kasta Vaisya yang cuma cari cuan doang, cari untung, ya, tidak bisa dikerjakan oleh kasta Satria doang yang kerjanya memang bertempur, mempertahankan kan caranya kan, ya. Jadi memang harus dikerjakan oleh kasta Brahmana itu, ya. Nah, semua itu seleksi itu dengan sistem kasta itu sudah tahu semua tingkatan itu sudah tahu tempatnya masing-masing itu. Nah, oleh suatu intervensi dari yang tadi disebut Barat bahwa antroposentrik itu manusia utama lalu berkembang menjadi hak asasi dan lain-lain, itu menjadikan antroposentrik itu dikembangkan suatu pemilu yang berbasis one man one vote itu. Itu artinya suara satu abang beca atau petani gitu, itu sama dengan orang yang tingkat profesor atau apa itu. Nah, ini karena kita itu diayun oleh suatu global strategi bahwa itu menjadi penting, lalu menjadi akhirnya yang terdapat apa? Ya hiruk pikuk seperti sekarang ini, mencari pemimpin ini. Dan ujungnya nanti akan sampai kepada yang mau belum tentu, yang mampu belum tentu mau, karena untuk ikut dalam kontes ini kan, aduh saya udah males lah kalau suruh begini begitu, ada hoax atau yang mau belum tentu mampu, yang mau belum tentu mampu. Masuk media apa segala nongol belum tentu mampu, ya toh? Yang mau dan mampu belum tentu terpilih, ya toh? Dan itulah dengan segala hiruk pikuk yang semua harus kita bayar itu, ya toh? Nah, orang kuno itu sudah mengatakan ya harus menilai diri sendiri, masuk Brahmana atau Sudra atau Waisya atau Satria, ya toh? Nah, lalu akhirnya amburadul seperti ini. Jadi lalu orang Tiongkok sudah mengatakan bahwa orang harus belajar seumur hidup, kan? Belajar tidak pernah jemu, mengajar orang lain. Jadi semua jumpalitan semua tuh. Tapi nggak bisa ditentang, orang mana bisa nggak ada pemilu ya bisa susah juga tuh. Nah, lalu di dalam Islam itu juga ada satu konsep yang kasihkanlah semua itu pada yang ahlinya lah. Ya. Jadi ini semua sudah ada di dalam
di tahun apa semua elemen yang ada di Indonesia yang bisa menjadi sesuatu yang berkembang itu, ya. Sebaik-baiknya orang adalah bukan yang beribadah, tapi yang Memberikan berguna untuk manfaat buat yang lain ya. ya, benar nggak? Kalau Mhm. you memegang besok mau kiamat, you memegang benih di tangan you harus tanam itu Hmm. dengan baik-baiknya supaya entah kiamatnya saya ikut mati apa setelah kiamat kan ada kehidupan lagi kan, ya. Hmm. Dia akan bisa itu. Jadi ini satu, tapi ini nggak pernah muncul di dalam apa di permukaan itu. Mhm. Seperti kakek tua menanam korma. Kalau saya sering ceramah di kalangan apa pertanian, dikatakan orang kakek tua itu di tengah hari itu ada di slide-nya, ya. Mhm. Dia berkeringat tengah hari nanam korma. Sama orang lulusan Fakultas Pertanian yang sudah MBA, ditanya kayak ngapain ya kerja ini, panen yang pertama pun sudah mati karena kurma lama. Tapi si kakak itu diem aja terus nanam aja sambil mama, lu makan dari siapa, ya kan, dia hanya sambil kerja ngomong begitu, ya saya dapat dari ya ada di pasar, nah itu yang nanam siapa, ya kan. Jadi Hmm. kalau you ndak apa, you tinggal mati begitu aja, ngacir aja tanpa ada tanggung jawab kepada generasi yang lalu, itu kan nggak benar ini, gitu. Mhm. Karena menurut pelajaran ekonomi dari sudah jadi MBA itu jangan melakukan sesuatu kalau nggak dapat untung kan, benar nggak? Hmm. Prinsip ekonomi kan begitu Pak, gitu. Ya. Jadi ini semua sudah ada di kita. Nah sekarang kita harus mulai dari mana? Nah, kelompok kita itu mau mulai dari guru, dan karena itu kan tufalah gitu by accident yang ikut Tai Chi ini isinya orang S2, S3 sama profesor itu. Jadi tanpa apa? Tanpa sengaja barangkali ini sudah takdirnya. Hmm. Kita ada hampir 15-20 yang aktif untuk ini yang bisa terus dikembangkan Bu Esti, ya. Hmm. Nah, orang ini yang sudah jalan 3,5 tahun ketiga, nah kita akan kembangkan terus, ya, menjadi gerakan yang mulai dari diri sendiri kan, dari kesehatan. Hmm. Nah, itulah makanya kita mau coba mengembangkan ini sehingga nanti dari guru-guru ini masa produktifnya diperpanjang Hmm. melalui Tai Chi ini, ya toh. Hmm. Nah, dengan demikian lalu dia masih bisa ngelesin matematik, ngelesin apa segala macam kimia atau apa, dapat uang dari situ meskipun secara organik sudah pensiun kan, benar nggak? Itu hanya bisa mungkin kalau dia dijaga oleh sport yang seperti Tai Chi ini, dan lalu dia juga bisa menularkan ilmu Tai Chi ini pada rekan-rekan guru yang koleganya sehingga bisa terus ini bergulir terus menerus. Jadi inilah Bu Esti, saya punya apa sedikit itu, dan mengharapkan nanti kalau mau Ibu sudah siap itu semua slide-slide itu boleh you elektif pilih, ya toh. Setelah itu saya mendapatkan slide ini bisa saya gabungkan lalu menjadi suatu narasi, apa, menjadi storyboard yang kait mengkait, gitu. Nah nanti Hmm. dikembangkan terus 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 sehingga nanti orang bisa belajar Tai Chi tidak usah baca buku lagi, tapi cukup memutar klik aja apa, lalu dia sambil tiduran di malam-malam itu bisa mendengar. Jadi ilmu akan meresap dengan sendirinya karena kita sekarang ini sudah dengan gadget sehingga generasi yang mau membaca itu sudah tidak ada atau Hmm. sedikit sekali. Dia hanya mau klik dan scrolling aja, klik klik. Nah ilmunya kan ya cetek semua kalau nggak ada orang yang secara eh, terus memperdalam kan. Itu Hmm. aja Pak Am. Kita bisa Baik, mulai Pak Yusuf. apa, ini. Terima kasih. Nah, Bu Esti, saya kira apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi barangkali menutup sesi diskusi kita bertiga hari ini.
Saya tahu banyak hal yang ini perlu dilanjutkan ya untuk didiskusikan kembali. Kita kemudian Bu Esti masih memiliki waktu ya untuk nanti berkumpul kembali ini bertiga melanjutkan sesi diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Esti, Iya, Pak Yusuf. Kita akan akhiri sesi kita dan sampai ketemu lagi. Salam sehat, Bu Esti. iya, Terima kasih salam sekali sehat. lagi, Pak Yusuf. Yuk, Ya. yuk.